Kita undang inovasi Bantu Kak Bos dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dari Kabupaten Baru. Kepada inovator beserta tim, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Ya, mau penayangan video inovasi atau presentasi terlebih dahulu, Pak? Presentasi dulu? Video dulu atau presentasi? Video. Baik, mari kita saksikan bersama video inovasi dari Bantu Kak Bos. Kalau jauh sekali turun di MPP urus surat izin usaha, jauh tompa lagi. 10.000. Nih Bu, sini kita dulu, sini kita surat izin usaha. Itu juga musim Bu, karena susah sekali kak urusnya karena di baru diurus. Baru tahu jauh sekali. Sama tidak jauh Bu, ada yang dekat. Jadi di kantor desa. Ibu serius betul Ki? Iya. Astaga aku dong. Alhamdulillah minta pale. Cuma saya temani mati ke kantor desa sekarang. Oh bisa juga? Oh iya pale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau urus Pak surat izin usaha. Ada di KTP? Ada di sini. Untuk pendampingan penginputan data pada sistem OSS, jadi harus ada permohonannya untuk didampingi untuk menginput di data OSS-nya. NB-nya sudah jadi. Oh iya. Bu, terima kasih banyak Di, karena dekat ini juga dari rumah kantor desa urus ini surat perizinan. Pak, terima kasih banyak Di. Iya, mari kita Pak. Iya, mari Ibu. Terima kasih untuk agen perizinan Desa Harapan karena sudah menerbitkan surat izin usaha saya. Jadi tidak usah lagi jauh-jauh ke MPP baru, sudah bisa ke kantor desa. Mantap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hasbus S, Kepala Desa Harapan. Alhamdulillah dengan adanya agen perizinan di desa kami sebagai inovasi dari BPNPTS PTK Kabupaten Baru, sehingga masyarakat di desa kami tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kota Baru untuk mendapatkan pendampingan dalam pengurusan perizinan atau NIB. Cukup di kantor desa dengan adanya agen perizinan yang siap membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan bersama video pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu Kabos merupakan inovasi bersama agen perizinan membantu pelaku usaha untuk bisa mengakses perizinan single submission dan perizinan daerah atau SIPAMASE. Agen perizinan itu sendiri merupakan staf desa, staf kelurahan maupun kecamatan yang telah diberikan pembekalan, telah diberikan pemahaman tentang OSS dan SIPAMASE, dan telah diberikan atau telah dibekali sikap sebagai seorang pelayan publik. Inovasi Bantu Kabos didasari pertimbangan faktor geografis Kabupaten Baru, di mana beberapa wilayah desa kelurahan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Aspek keberlanjutan dan pengembangan inovasi ini sangat diyakini bisa dilanjutkan karena sudah ada komitmen melalui MOU dan perjanjian kerjasama antara DPM PTSP itu sendiri dengan para kepala desa, lurah, dan camat. Dari sisi pembiayaan juga tidak terlalu besar karena hanya menggunakan sarana dan sumber daya manusia yang sudah tersedia di kantor desa, kelurahan, dan kecamatan masing-masing. Aspek pengembangan dan replikasi sangat dimungkinkan, khususnya pada pelayanan publik yang bersifat online, seperti pelayanan perpajakan, layanan BPJS, dan pelayanan publik lainnya. Sehingga ke depan agen perizinan bukan hanya melayani pendampingan layanan perizinan, tetapi dapat juga melayani layanan publik lainnya. Sudah saatnya sekarang kita memberikan pelayanan yang Ya, kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Silahkan Pak. Pointernya sudah dipegang. Silahkan Pak, agak maju pas di tanda silangnya. sini. Ya. Sudah siap Pak? Mohon izin untuk membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak dan Ibu para panelis, yang kami hormati Bapak dan Ibu para panitia. Izinkan kami untuk sedikit memaparkan inovasi kami yang kami beri judul adalah Bantu Kabos, yaitu bersama agen perizinan membantu pelaku usaha untuk bisa mengakses online single submission dan perizinan daerah atau SIPAMASE. Hal ini berdasarkan urgensi permasalahan bahwa Kabupaten Baru itu ada beberapa daerah yang cukup jauh, bisa sampai 3-4 jam untuk bisa sampai ke ibu kota kabupaten. Hanya untuk mengurus izin, bayangkan 6 jam sampai 8 jam PP, sehingga berangkat pagi pulang sore atau malam, sehingga dibutuhkanlah pendekatan perizinan itu sampai di tingkat desa. Kedua, bahwa masih rendahnya legalitas usaha, rendahnya akses KUR dari UMKM itu sendiri, dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait online single submission. Untuk implementasinya itu sangat mudah karena hanya melalui MOU dengan para kepala desa, pengangkatan agen perizinan, terus diberikan pembekalan melalui BIMTEK untuk bisa melakukan pendampingan terhadap masyarakat atau pelaku usaha untuk bisa mendapatkan perizinan usaha. Selanjutnya tentu mereka bekerja, para agen ini berdasarkan SOP yang telah kami buat, dan yang paling penting tentunya adalah monitoring dan evaluasi. Dan ada grup WA untuk memudahkan antara agen perizinan berkomunikasi dengan kami di DPM PTSP. Dan untuk COVID tentunya menghindari kerumunan karena masyarakat tidak perlu berkumpul di ibu kota kabupaten, tapi cukup di desa masing-masing dan mengurangi mobilitas masyarakat itu sendiri.
Inovatifnya bahwa agen perizinan ini adalah staf desa, staf kelurahan, staf kecamatan sendiri yang notabene tentu lebih memahami sosial ekonomi daripada dan budaya daripada masyarakatnya itu sendiri. Ya, efisiensi biaya pengurusan, bayangkan dari 3-4 jam tadi itu bisa habis 200.000 untuk biaya transportasi dan bisa untuk biaya makan, Pak. Berangkat jam 8, pulang di rumah jam 6. Itu yang sangat yang dari kami merasakan bahwa kasihan masyarakat. Padahal mereka bisa dilayani di tingkat desa. Menghindari praktek percaloan. Kan biasa begini, percaloan juga bahaya. Karena kenapa? Uruskan dulu isinku ini ke Baru, misalnya ke ibu kota kabupaten, saya kasih ke 500.000. Ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Selanjutnya dapat dilakukan juga di desa, bahkan bisa dilakukan di luar jam kerja. Ya, sosialisasinya, bahkan bisa melakukan pelayanan pendampingan ini bisa di luar jam kerja, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, karena tidak ada mereka berdomisili di desa tersebut. Untuk SDGs-nya itu berada di tujuannya bagaimana daya aksesnya UMKM ini itu terhadap permodalan. Ini yang lebih penting dan alhamdulillah sangat mengalami peningkatan. Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Transferabilitasnya bahwa pada tahun 2018 kami sudah membentuk namanya agen perizinan tingkat kecamatan, baru 1 desa dan 1 kelurahan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini dengan terbitnya juga OSS RBA itu sudah kita seluruh desa, seluruh kelurahan dan seluruh kecamatan di Kabupaten Baru itu sudah dibentuk agen perizinan. Sumber daya juga sangat mudah karena kenapa sumber daya ada di desa, persaranan juga yang ada di desa, hanya kami juga biayanya juga murah karena kami hanya menyiapkan untuk biaya BIMTEK saja, itu sih jadi tidak terlalu besar dan ruang kronologis juga apa yang ada di kantor desa itu sendiri. Jadi tidak sangat-sangat mudah untuk direplikasi. Strategi keberlanjutannya juga ya sudah alhamdulillah bahwa sudah ada MOU, PKS dan sudah ada juga SK Bupati terhadap seluruh agen. Seluruh agen di desa itu sudah di SK-kan dengan SK Bupati. Stakeholder alhamdulillah semua sangat terlibat. Dan dampak evaluasinya yang paling penting bisa kita lihat bahwa 2017-2018 hanya 4.150 izin dan untuk yang kecamatan terjauh di Pujananting itu hanya 157 izin. Sementara di Maluku Setasi 458 izin. 2020-2021 alhamdulillah sudah meningkat menjadi 5.854. 2 tahun di Pujanantingnya 321 dan Maluku Setasinya naik 572 izin. Untuk akses KUR kita bisa lihat bahwa pada tahun 2017-18 itu 299 miliar lebih dan yang mengakses itu 69,32% dari pelaku UMKM itu. Dan dari tahun 2021 itu sudah 97,24%, jadi luar biasa peningkatannya. Untuk investasi juga bisa kita lihat peningkatannya luar biasa dari 8M menjadi 364 dan 600M. Untuk survei juga bisa kita lihat dari nilai 60 bisa menjadi hampir 80. Selanjutnya, sekira demikian dari pemaparan kami terkait Bantu Kak Bos ini. Sekian dan terima kasih. Bantu Kak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kami sampaikan ucapan selamat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Baru atas prestasinya dalam evaluasi kinerja peningkatan pelayanan publik dengan predikat A atau pelayanan prima. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dengan Pak Ahmar. Silahkan Pak. Terima kasih. Saya apresiasi dulu sama Pak Samsir. Pak Samsir selamat. Pertama, selamat untuk DPN PTSP sebagai predikat bintang 5
satu-satunya di Sulawesi Selatan, dan ini kita harus beri apresiasi ini. Dan beliau ini saya tahu betul dari kantor lama pindah ke Masjid Center sampai ke Mall Pelayanan Publik, makanya dia bertahan terus di sana sudah lebih 10 tahun ini. Mungkin jadi sekda nanti ujung-ujungnya ini. Amin. Saya mau tanya dulu Pak, tadi ada disebutkan Sipamase itu aplikasi apa itu Pak? Apa itu? Kalau one stop service kan sudah jelas di PTSP. Sipamase itu apa Ditya? Untuk bisa dijawab dulu Pak. Baik, itu sistem informasi penanaman modal dan investasi secara elektronik, itu yang aplikasi perizinan daerah. Karena memang masih ada perizinan daerah seperti izin trayek, izin reklame, izin praktek dokter. Sisa 10 sekarang Pak. Semua sudah masuk di OSS. Sekarang izin daerah sisa 10. Dan kemungkinan ke depan mungkin bisa saja habis. Ya, mungkin bisa saja habis. Seluruhnya akan diambil atau dimasukkan di dalam OSS RBA itu Pak Haji. Oke, baik. Berarti selain bisa diakses, ada juga ternyata untuk penanaman modal ya, untuk keperluan penanaman modal gitu. Nah, saya mau ke ini karena di proposal ini mungkin tidak terlalu tergambar mengenai keunikan, keunggulan dari inovasi ini. Saya mau kasih masukan. Salah satu keunggulan atau keunikan dari inovasi ini karena adanya kolaborasi antara desa dan kecamatan sebagai agen perizinan. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan nanti ditambahkan di proposalnya. Kalau perlu kolaborasinya itu bukan hanya sebagai agen, tetapi juga mungkin kolaborasi dalam hal pembiayaan ya. Pembiayaan misalnya pencetakan legalitas usaha itu langsung di kantor desa dan itu biayanya dibiayai penuh oleh desa. Seperti itu. Nah, keunggulannya adalah karena ini bisa hemat waktu, hemat biaya, dan tanda tangan tidak perlu tanda tangan basah. Tanda tangan yang pakai scan barcode itu kan Pak. Nah, jadi ini nilai plusnya dari inovasi ini, sehingga begitu dia bermohon di kantor desa sebagai agen perizinan, maka izinnya begitu diverifikasi di MPP langsung oke, langsung bisa dicetak di kantor desa dan dibawa pulang legalitas usahanya, izin usahanya. Nah, itu yang ditonjolkan di dalam keunikan dari inovasi ini. Ya, saya kira terlalu banyak, nanti kalau saya beri kesempatan juga yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya terima kasih masukannya Pak. Siap. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Uni. Dari saya simpel saja, ini lebih ke teknis penyusunan proposal Pak ya. Terus terang kalau baca proposal Bapak, kita agak sesak nafas karena semua dibuat dalam kalimat panjang, satu paragraf, kemudian sebenarnya panitia sudah sangat baik Pak menyusun tiap pertanyaan itu dengan poin-poin masing-masing pertanyaan. Misalnya di latar belakang, di situ sudah dibantu dengan bullet point ada 4. Rumusan masalahnya dulu yang dijelaskan, kemudian gagasannya apa setelah melihat masalah itu, kemudian tujuan dari inovasinya apa yang tentunya harus sejalan dengan masalahnya, kemudian tentukan kelompok sasarannya. Nah, sebenarnya di dalam isian ini itu sudah sangat lengkap Pak, sudah sangat membantu kalau saja penulisannya itu mengacu pada panduan-panduan ini, kerangka-kerangka ini. Jadi masukan saya kalau misalnya ini akan diteruskan ke kompetisi selanjutnya, mohon mengacu kepada poin-poin itu Pak. Itu akan sangat membantu kami para panelis pada saat proses awal mengakses proposal Bapak. Itu maksudnya enak dibaca Pak kalau sesuai dengan poin-poinnya. Itu saja dulu dari saya, Mbak Uni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kita Bu. Terima kasih Bu. Satu lagi Pak, sebelum yang ke yang lain, bisa dihitung juga dampak ekonomisnya dari adanya agen perizinan ini.
Jadi kita bisa hitung berapa banyak duit yang bisa dihemat ketika orang harus datang ke mall MPP dibanding ketika dia datang ke desa. Jadi itu bisa dihitung Pak, jarak yang terjauh dengan yang terdekat, ambil rata-ratanya, baru dihitung berapa banyak orang kalau harus ke sini keluar transport, makan, rokok, dan sebagainya. Nah itu bisa dihitung, dinilai rupiahkan, baru dinyatakan di sini sekian duit yang bisa dihemat kalau dia harus mengurus di MPP daripada di kantor desa. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya ke Pak Sarwan, silahkan Pak. Ya, makasih Pak. Pak, inovasinya Bapak ini bagus, cuman tulisannya jelek. Saya belak-belakan saja Pak, supaya, kenapa saya ngomong begini, supaya bisa masuk ke level Sinovic, diperbaiki Pak ya. Terus terang ini inovasinya bagus. Jadi, karena ini terkait dengan aplikasi, hal biasa itu namanya aplikasi Pak. Namanya ini, tapi perlu ditonjolkan keunggulannya seperti apa. Kalau Bapak saya lihat ini keunggulannya banyak sekali, cuma tidak tereksploitasi. Yang pertama, yang keunikannya itu pertama bisa Bapak kolaborasi dengan desa, itu yang begini sekali loh Pak. Dan bisa juga di bahkan itu Bapak cuma membiarkan biaya training saja ya, hampir semuanya itu oleh desa dan stakeholder lainnya. Itu yang justru begini Pak, Bapak punya aplikasi ya. Itu yang pertama. Jadi apa yang Bapak harus lakukan itu untuk di latar belakang itu minta tolong itu di stressing bahwa pertama yang dibilang tadi Pak Ahmar, ada jarak yang jauh yang Bapak bilang tadi ya. Ada kurang lebih sekitar 200.000 kalau dia pergi datang ke sana, kalau memerlukan waktu 3-4 jam. Nah di dampak itu ditulis Pak. Tadinya sebelum inovasi itu dia 3-4 jam, sekarang itu tinggal 0 jam, 0. Tadinya 200.000, sekarang jadi 0. Terus yang kalau bisa Bapak hitung juga berapa banyak omset orang-orang yang menggunakan aplikasi itu. Setelah dia menggunakan aplikasi itu, kalau Bapak bisa hitung omsetnya begini sekali itu Pak. Ya, tulis key omsetnya setelah ada inovasi ini. Sebelum omsetnya cuma sekian, setelah ada inovasi dia omsetnya makin naik. Kenapa naik? Karena pertama tidak terlalu panjang rentang kendali untuk ngurus itu, tidak ada calo dan sebagainya. Di dampak juga Bapak kasih tulis itu, tadinya ada calo sekian banyak orang, dengan adanya inovasi 0 calo. Nah, yang kedua, keempat nih kayaknya untuk dampak. Singkat gini. Karena bagus Pak, karena bagus Bapak saya nambahin terkait dengan berapa banyak yang tadi Pak Ahmad itu bilang tadi yang 200.000 ya. Cuman ini kalau bisa Bapak hitung semua yang orang-orang yang menggunakan aplikasi itu kali berapa duit, kali semua orang yang menggunakan itu dikali dengan jumlah 200.000, itu bisa sampai berapa miliar yang harusnya masyarakat kasih keluar, tidak perlu lagi keluar. Nah, itu begini nih, ya. Karena Bapak yang tulis itu cuma output, Pak. Output saja. Nah, dampak itu seperti omsetnya bisa naik, ya. Calo hilang, terus berapa banyak efisiensi seluruh coverage area yang Bapak lokusnya dikali dengan 200.000 kurang lebih ya. Dan ada waktu tadinya 3-4 jam, sekarang 0 jam. Itu aja yang kita bahas. Bagus Pak. Kalau bisa naik di Sinovic ini Pak ya. Baik. Iya, baik, terima Pak. kasih. Terima kasih masukannya Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Akhirnya. Ya, videonya Pak. Videonya tadi itu, ibu itu sudah ada usahanya, udah bagus usahanya, kayak di Alfamart begitu. Baru kemudian mengurus izin. Jadi dibalik ya. Jadi urus izin dulu, baru nanti ini usahanya tahu. Satu. Kalau bisa nanti mungkin di video itu banyak ini kan tadi yang kelontong itu ya, yang kayak Alfamart ya. Terus jenis usaha apa lagi? Nah, jadi ada mungkin 2-3 orang kasih testimoni di depan bahwa usahanya mengurus izin, terus nanti di belakangnya itu adalah usaha-usaha yang sudah mendapat izin dan sudah beroperasi. Kira-kira gitu ya. Itu dari video. Terus dari nilai kebaruan ada agen perizinan. Agen perizinannya itu siapa Pak? Agen perizinan itu adalah staf desa. Staf desa. Yang kita sudah bekali pengetahuan tentang OSS dan SIPAM masif.
Iya. Ya. Karena catatan saya ini akan lebih unik lagi kalau agen perizinannya itu adalah pemuda desa. Katakanlah misalnya anak-anak yang apa namanya itu yang menganggur atau apa, mungkin ada sarjana-sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan, itu justru direkrut menjadi agen ini, ya. Itu mungkin saran. Terus tujuannya ini adalah mendekatkan pelayanan di urgensi, ya. Tadi sudah disinggung juga Pak Ahmad. Perlu ada data pelaku usaha yang ada di wilayah itu yang akan mengurus izinnya. Karena itu penting datanya. Jadi ada berapa banyak orang yang belum mengurus izin padahal dia sudah buka usaha, atau yang akan membuka usaha dan mau mengurus izin, ya. Tadi Pak Ahmad memberi apresiasi yang sangat luar biasa, apalagi tadi Mbak Uni, ya, ternyata udah dapat ini. Saya mau maaf, proposal ini belum mental juara. Proposal ini tadi Bu Marni lebih halus bahasanya, makanya saya mau maaf. Jadi tolong proposal ini, makanya saya sudah catat coaching khusus. Bapak ini harus di coaching khusus karena kita mau menyandingkan. Tadi Bapak sudah dapat penghargaan, masa nggak bisa masuk top 45? Jadi saya kira tim panel ini terbuka untuk melakukan coaching khusus ke Bapak, ya, ke tim, ke aplikasi, ke inovasi ini supaya bisa selaras. Bapak sudah dapat penghargaan, kita giring dia masuk ke top 45. Terima kasih Mbak Uni. Baik Pak. Untuk pemuda lokal ini memang ada beberapa desa, karena memang kita pertamanya berpikir bahwa untuk pendampingan ini memang harus staf desa, tapi dengan lomba ini saya pikir itu tidak menjadi kewajiban bahwa harus staf desa, bisa saja mungkin pemuda lokal. Dan ada memang beberapa desa yang mengangkat khusus dari pemuda lokal karena tidak tersedia staf desa yang memahami atau ya yang melek IT lah sedikit seperti itu. Ada beberapa desa memang Pak yang dan mengangkat dulu jadi staf desa baru diangkat sebagai agen. Tapi kalau ada memang masukan bahwa ya tidak mesti jadi staf desa, tapi bisa diberdayakan sebagai agen. Bahkan mungkin ke depannya bisa saja bahwa agen ini bukan hanya jadi staf desa, bisa saja mungkin agen yang ya pemberdayaan masyarakat lokal di luar struktur pemerintahan barangkali yang Bapak maksudkan. Insya Allah itu saya kira saran yang sangat baik Pak. Iya, bahasanya Pak Sarwan kasih mantu. Iya, terima kasih Pak. Tambah satu saja. Ya. Ini yang terkait dengan evaluasi. Sebenarnya data yang ditampilkan itu sudah ada data, tapi perlu diperhatikan persentasenya cuma 7%. Ini kalau saya lihat kasat mata harusnya 104% kenaikan, bukan 7. Jadi diperhatikan baik-baik datanya Pak. Itu saja, ya makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu masukannya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk inovasi Bantu Kak Bos dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Garut. Kami persilahkan kepada inovator berbakat